Baik, teman-teman semua, selamat, berjumpa kembali. Waduh, berjumpa kembali tapi online ya, jadi daring. Thank you, topik yang akan saya bawakan atau kita sama-sama pelajari adalah tentang personal branding. Nah, mungkin sebagian dari kalian bertanya gitu ya, kenapa sih kita belajar tentang komunikasi, kok tiba-tiba ada muncul personal branding gitu? Karena langsung saya ceritain ke ujungnya aja, bahwa nanti apapun yang kita lakukan di dalam personal branding, ujung-ujungnya perlu komunikasi yang baik, oke. Jadi, begitu kita bicara tentang personal branding, ujung-ujungnya kita perlu mengkomunikasikannya dengan baik, makanya penting, itu atau connect-nya dengan, apa namanya, mata kuliah kita, komunikasi bisnis ya, dan apa yang telah kita pelajari kurang lebih, 7 minggu tentang, personal branding. Anyway, bicara tentang personal branding, ini sebenarnya topik yang nggak baru-baru amat sih, karena udah banyak orang ngulas, bahkan, kalau kalian pergi ke toko buku, udah banyak nih orang mulai bicara tentang personal branding. Awalnya pasti karena marketing ya, marketing bicaranya tentang branding, ujung-ujungnya ke sini, bukan cuman produk sama jasa aja yang butuh branding gitu ya, atau usaha aja, ternyata diri kita sendiri gitu ya, atau orang juga butuh di-branding gitu. Makanya nggak heran setelah banyak buku, banyak juga pelatihan yang bicara tentang, personal branding gitu. Nah, inilah kira-kira topik yang akan kita, diskusikan. Bicara tentang personal branding, saya mau mulainya dari sesuatu yang dekat sama kita, gitu ya. Jadi, manusia itu kan makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi ya. Jadi dia butuh berinteraksi dan juga dia juga, dalam bertindak tuh selalu memperhitungkan sesuatu gitu, memperhitungkan baik dan buruknya gitu. Nah, saya menyebut manusia itu kita semua manusia gitu, kemudian di sisi kanannya ada peluang. Nah, karena tiap hari kita bekerja, ya, mungkin ada yang saat ini hanya kuliah saja atau mungkin ada yang fokus kuliah sambil bekerja gitu. Pada dasarnya tiap hari kita nyari peluang supaya ujung-ujungnya supaya dapat duit, gitu ya. Duit bukan segalanya, tapi kadang-kadang segalanya butuh duit gitu. Terus juga memang duit nggak dibawa mati, tapi kalau nggak ada duit, akhir bulan rasanya mau mati juga gitu ya. Dan percayalah dengan uang kayaknya segala sesuatu lebih mudah dibandingkan nggak ada duit gitu. Apalagi kita tinggal di Indonesia ya, eee, 2 hal yang nggak boleh dilakukan atau dialami oleh orang di Indonesia katanya, satu berurusan sama hukum, kedua, berurusan dengan kesehatan. Karena ujung-ujungnya habis duitnya banyak gitu. Oke, balik lagi ke topik. Oke, ada peluang. Kita ngejar peluang tiap hari untuk dapetin duit. Itu sebagian orang, dan sebagian orang lain, dan mungkin sebagian kecil, itu malah justru peluangnya yang ngejar mereka, gitu. Jadi dengan kata lain, ada sebagian besar orang yang ngejar peluang, kemudian mereka pengen dapat duit dari situ, tapi ada sebagian kecil lainnya justru peluang yang ngejar-ngejar kita gitu. Tentunya sebagai manusia yang normal dan logik, kita pengennya di opsi kedua, pengennya peluang yang justru ngejar kita gitu ya. Nah, gimana caranya supaya peluang ngejar kita? Maka peluang itu harus kenal sama kita, harus tahu sama kita. Ya, orang nggak mungkin dikejar kalau dia nggak tahu dan nggak kenal gitu ya. Biasanya dikejar atau diikuti itu karena tahu dan kenal. Kenapa dia bisa tahu dan bisa kenal? Karena kita mengkomunikasikannya. Karena kita bilang pada dunia, kita tuh siapa, kita tuh bisa apa, sehingga peluang ngejar kita, gitu. Jadi, mana yang duluan ini kayak ayam dan telur, kalau bisa kita bilang sih menurut saya, nggak mungkin dia ngejar kita atau tahu kita atau kenal kita kalau kita nggak nunjukin duluan. Jadi fasenya pasti dimulai dari nol, yaitu kita harus tunjukin dulu sesuatu, berkarya dulu, nunjukin dan dikomunikasiin gitu, sehingga orang tahu, "Oh ternyata lu bisanya ini ya, lu bisanya itu ya," gitu. Nah dari situlah mereka tahu kita dan kenal dan akhirnya peluang itu yang nanti balik ngejar kita. Itu kurang lebih, basic awalnya. Terus apa hubungannya ini dengan, personal branding? Peluang yang ngejar orang, itu rata-rata kalau orang itu punya personal personal branding belibet gini gue. Kalau orang itu punya personal branding yang kuat. Jadi kalau dia nggak punya personal branding yang kuat, nggak mungkin peluang ngejar dia, gitu ya.
Karena peluang itu muncul ke atas gitu, tiba-tiba yang diingat siapa ya? Ya, contoh sederhananya adalah kalau kita punya tukang di rumah, biasanya banyak orang lagi suka renovasi rumah gitu ya. Nah, kemudian, katanya bagian paling penting dari rumah tuh adalah bagian dapur, ya. Jadi orang banyak pesen kitchen set gitu ya. Ada yang bilang kitchen set, ada yang bilang juga, macam-macam deh ya. Nah, mereka, kerja tempat kita dan akhirnya kita puas. Suatu saat teman kita bangun rumah atau renovasi juga, terus nanya, Bro, lu kenal orang yang bisa garap interior atau kitchen set nggak?" Oh, langsung top of mind kita adalah orang yang waktu itu ngebantuin kita. Dan orang itu jadinya seperti dia dikejar peluang, karena kepercayaan dari kita gitu. Nah, kenapa sih kita bisa merekomendasikan dia? Karena dia udah ngasih dulu sesuatu buat kita, kemudian akhirnya kita yakin, "Oh iya benar nih orang punya track of record yang baik." Nah, orang itu bisa muncul di pikiran kita, kemudian kita cari di phone book kita, itu karena dia punya personal branding. Ya, dia udah punya personal branding. Nah, di dalam kata personal branding ada 2 kata nih ya, yaitu personal dan juga branding gitu. Personal tuh berarti diri kita, branding nanti kita jelasin ya. Kalau di marketing sih branding artinya janji gitu ya, janji kepada konsumen. Lalu itu yang disebut brand. Lalu apa ing-nya gitu. Ing-nya itu berarti sesuatu yang lagi dikerjain ya. Di dalam bahasa Inggris kan kalau kata kerja diikuti ing berarti lagi dilakuin. Misalnya studying, working, sleeping, eating gitu ya. Berarti itu. Nah, tapi kata kunci utamanya adalah personal dan juga brand. Ing-nya adalah tindakan yang ngikutin dia, maka itu disebut personal branding. Sebelum ngebahas lebih lanjut tentang personal branding, saya mau kasih gambar ini dulu gitu ya. Ini tuh kayak gambar apa sih? Ini gambar tokoh politik. Nggak semua politik kotor, walaupun akhirnya kita identikin hari ini politik dengan kotor karena mungkin sebagian besar melakukannya dengan cara nggak benar gitu ya. Jadi banyak orang yang nggak benar, akhirnya menutupi sedikit orang yang benar. Nah, personal branding itu sebetulnya nggak sama pencitraan, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin personal branding, banyak orang yang mislead dan juga ngerasa bahwa, "Oh iya, kenapa ya?" gitu, "personal branding itu ngapain sih lu belajar personal branding? Itu kan pencitraan." Nah, sebetulnya ada 2 hal yang beda antara personal branding sama pencitraan. Kalau pencitraan tuh identik dengan sesuatu yang buruk, negatif, gitu ya. Nah, sesuatu yang buruk itu, oke, sesuatu yang buruk itu biasanya kenapa jadi buruk? Karena dia nggak konsisten. Kenapa dia jadi buruk? Karena dia hanya merhatiin, apa namanya, ujungnya aja, kemasannya aja yang diperhatiin. Makanya dia jadi buruk. Contoh, tokoh politik jadi hobi nolongin orang, jadi hobi datang ke selamatan orang, datang ke nikahan orang, bagi nolongin bencana, begitu menjelang pemilu gitu ya. Bahkan kalau saya ngobrol sama beberapa teman saya yang ikutan nyalek, dia bilang, "Ri, jangan dan kelamaan, jangan dari lama kita, apa namanya, melakukan kampanye, bisa habis amunisinya duluan," gitu. Kalau mau begitu deket-deket pemilihan baru gitu, karena orang Indonesia katanya cepat lupa gitu. Jadi kalau ditolongin di dekat hari H, kampanye atau hari H pemilihan lebih ingat gitu. Nah, I don't know lah. Tapi intinya kenapa itu disebut pencitraan, karena si tokoh politik itu hanya melakukan itu pada maksud tertentu dan waktu tertentu, sehingga dia nggak konsisten. Beda banget sama personal branding. Personal branding itu sesuatu yang memang genuine, yang asli gitu ya. Yang dia lakuin karena dia mau atas kejujurannya dia. Ya dia suka aja melakukan itu. Mau orang lihat kek, mau event kampanye kek gitu. Buat dia nggak ngefek, memang dia sukanya begitu. Jadi sebetulnya bedanya jauh banget sih antara pencitraan sama personal branding. Um, Hari ini Amerika lagi kampanye, apa namanya, ternyata setelah Indonesia, saya pikir kampanye Indonesia doang yang presidennya saling klaim ya, menang dua-duanya gitu. Ternyata di Amerika juga gitu. Ternyata Amerika ngiblat politiknya ke Indonesia gitu. Donald Trump masih menggugat, apa namanya, menggugat kursi presiden Amerika gitu. Saya tadi dapat jokes yang rada lucu sih. Ini out of context ya. Jadi katanya suatu saat begitu Obama, George W. Bush dan juga Donald Trump meninggal gitu, ketemu sama Tuhan gitu. Terus
Si Tuhannya nanya ke George W. Bush gitu kan, "Apa yang kamu lakukan dan kamu percayai?" gitu. "Saya percaya Amerika bisa bangkit lagi dengan kekuatan bla bla bla," gitu ya. "Wah, jawaban kamu bagus, kamu duduk di sebelah kanan saya," kata Tuhan gitu. Terus ditanya Obama ya, "Obama, eee, kenapa apa yang kamu percaya?" gitu ya. Terus Obama jawab, "Saya percaya dengan keadilan, saya percaya bahwa kejujuran dan kesamarataan ini bisa menolong bla bla bla." Wah, jawabannya keren gitu ya. Duduk sebelah kiri kayak saya gitu. Jadi yang satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri gitu. Terus Tuhan nanya ke Donald Trump, "Eh Donald Trump, apa yang kamu percayai?" gitu ya. Si Donald Trump dengan yakin dia jawab gini, "Tuhan, yang saya percayai adalah bahwa Tuhan menduduki kursi yang seharusnya kursi saya," gitu. Ini joke sebetulnya, bahwa dia nggak bisa terima si, saingannya Joe Biden hari ini menang gitu. Ya udah, intinya sih gitu. Nah, balik lagi ke pencitraan itu, balik lagi ke personal branding. Nah, saya, ingat ya kata kuncinya dari personal branding adalah personal dan juga brand-nya. Jadi personal dan juga brand. Ini yang saya maksud personal branding. Jadi personal branding kalau ing-nya kita hapus, maka menjadi personal dan juga brand. Personal tadi saya bilang harus sesuatu yang datangnya dari dalam. Sesuatu yang datangnya karena kejujuran, genuine tuh punya lo gitu. Itu yang disebut dengan kejujuran. Kalau brand itu adalah sebentar, saya geser dikit. Iya, siap. Nah, kalau brand itu sebetulnya janji. Jadi kalau teman-teman belajar marketing, eee, disebutin bahwa brand is a promise gitu ya. Jadi brand itu adalah sebuah janji. Jadi kalau lu beli, ini, dia barang ini bisa ngasih ini. Nah, itu janjinya. Kalau lu beli, burger di McDonald's, burgernya dijamin enak, harganya bersahabat. Kalau lu beli burger di Burger King, burgernya enak, lebih gede lagi burgernya, gitu ya. Kalau lu makan ayam di KFC, dijamin dia jagonya ayam. That's brand. Dia janji. Kenapa dia bisa bikin janji? Karena dia konsisten. Punya standar yang sama. Jadi dibangun terus gitu ya, sampai lahir sebuah reputasi. Nah, reputasi itu akhirnya jadilah sebuah janji atau brand. Jadi, personal branding itu jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan hanya pencitraan yang tadi cuma main di kemasan. Kalau ini benar-benar sesuatu yang datang dari dalam diri lu jujur, lu genuine melakukan itu, dan lu berusaha menuhin itu gitu. Itu personal, brand, ya. Nah, saya kalau mau analogiin gimana sih personal brand itu gitu ya, dihubungkan dengan barang atau produk. Teman-teman kalau lihat, brand-brand yang ada di bawah ini, maka teman-teman familiar banget ya. Jadi yang merah itu Ferrari, Ferrari identik dengan mobil yang cepat, makanya dia brand-nya tuh yang nempel sama dia janjinya adalah speed gitu ya. Nah, kalau ngelihat logonya BMW, yang muncul pertama kali adalah bahwa dia sporty. Makanya orang kalau punya BMW biasanya nyetir sendiri karena pengen dibilang muda dan juga tetap sporty gitu. Nah, sedangkan orang biasanya kenapa dia milih Mercy gitu karena si Mercy ini kesan luxury-nya gitu ya atau kesan mewahnya dia kuat. Makanya jarang orang kalau bawa Mercy kalau dia bos biasanya pakai supir gitu. Nah, karena dia Mercy gitu. Mirip kayak orang bawa Alphard jarang ya yang punyanya bawa sendiri. Biasanya pakai driver dia di belakang. Kesannya, brand-nya yang mau di brand itu janji, brand itu sesuatu yang ada di kepala dan di hatinya konsumen, di benak atau di kepalanya konsumen. Oke ya. Jadi kurang lebih gitu, dia jadi harus sesuatu yang paling diingat tuh apa sih tentang barang ini atau tentang orang ini. Nah, kalau ngomongin sepatu, ada Nike, ada Adidas, kayaknya 2 apparel ini yang paling kuat. Dulu sih Reebok ya, mungkin balik ke 20 tahun yang lalu. Terus Reebok rada nggak kuat, ada Nike, ada Adidas, sebenarnya muncul Puma, muncul juga Under Armour segala macam. Tapi Nike, Adidas sih kuat banget. Nah, 2 brand kuat ini punya uniknya sendiri. Kalau Nike itu, lihat deh sepatu-sepatu Nike ya, dia rata-rata selalu punya model yang rada sophisticated gitu, yang nggak biasa gitu ya. Dia punya Nike Free, dia punya, Favor Max gitu ya, dia punya macam-macam. Tapi bentuknya rada sophisticated. Nah, kalau Adidas diperhatiin, bentuknya lebih, konservatif, lebih nggak banyak modelnya. Makanya kalau diperhatiin kayak macam-macam ya, Stan Smith,
Ultraboost sampai yang sekarang modelnya rata-rata hampir sama gitu, rada konservatif. Jadi memang kalau Adidas yang ditonjolinnya performance. Jadi Nike confident, Adidas di performance. Itu brandnya, itu janjinya gitu, yang dia tawarin. Jadi kalau diibaratin di benda. Nah, kita tadi udah cukup panjang lebar ngebahas tentang masalah personal gitu ya, tentang personal dan juga ngebahas tentang brand. Banyak orang di kehidupan nyata sekarang tuh bisa dibilang apa ya? Kalau saya bilang nggak berani jujur sama dirinya. Maksudnya nggak berani jujur sama diri gini. Dia itu sebenarnya banyakan takutnya untuk keluar dari zona nyamannya. Nah, karena dia takut keluar dari zona nyaman, bukan berarti nggak bisa loh. Tapi dia takut, akhirnya dia nggak mau. Nah, karena dia takut dan dia nggak mau, gitu, akhirnya dia milih untuk aman-aman aja ngikutin arus. Nah, makanya sebagian orang kalau dilihat pasti lebih suka jadi pegawai dibandingin wirausaha. Karena memang kalau wirausaha banyak resikonya gitu. Mendingan ya udahlah ngikut aja deh. Yang penting pasti tiap bulan dapat gitu ya. Akhir bulan happy bla 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 gitu. Nah, ini sih sah-sah aja. Cuman masalahnya adalah kita tuh sering masuk dalam jebakan. Saya ngomong gini karena saya 6 tahun kerja di Jakarta gitu ya, pulang pergi Bogor Jakarta saya ngalamin gitu. Banyak teman-teman saya yang di swasta tuh saya lihat sebenarnya nggak happy kerja gitu ya. Bahkan banyaknya ngeluh aja kalau lagi makan siang mau pulang tuh ceritanya ngeluh aja. Yang saya bingung, orang-orang yang ngeluh ini nggak pernah resign dari kantor. Sampai hari ini bahkan. Sampai hari ini. Jadi setelah saya resign di 2010 gitu ya. Bayangin, sampai hari itu orang masih ada gitu. Nah, jadi dia ya kalau saya bilang sih setengah nyawa ya pergi ke kantor. Ya mirip zombie lah. Zombie kan gitu ya. Kayak hidup padahal nggak hidup, tapi dia gerak gitu, mukanya pucet, serem gitu. Nah, itulah kayak zombie gitu. Ciri-ciri zombie itu simpel. Kalau kamu Senin sampai Jumat gitu ya, lu lebih semangat di hari Jumat dibandingkan hari Senin, itu ciri-ciri sebenarnya lu rada zombie sih. Ciri-ciri berikutnya adalah lu kalau merasa mulai hidup justru di weekend. Jadi lu ngerasa lebih hidup di hari Sabtu dan Minggu, itu udah ciri-ciri lu nggak ngejalanin sesuatu yang benar di hari Senin sampai Jumat gitu. Jadi suka gitu ya kita kayak lemes di hari Senin gitu, Selasa rada semangat dikit sampai Jumat puncaknya wah gitu, besoknya Sabtu gitu ya. Malam Minggu masih semangat gitu. Begitu Minggu malam lemas karena besoknya Senin gitu. Lu tahu Senin rapat lagi digebukin sama bos lu gitu. Jadi ya modelnya gitu deh. Nah, jadi saya nggak tahu kenapa sejak resign dan mulai usaha gitu ya, saya ngerasa malah nggak ada bedanya antara Senin, Sabtu, Minggu gitu. Malah kadang-kadang suka lupa, "Oh ini tanggal merah ya?" Gitu. Jadi itu sih gitu ya. Jadi masalah income sih relatif, tapi menurut saya zombie apa enggak tuh ngukurnya gampang gitu. Kalau lu ngerasa hidup lu di weekend, bisa jadi lu sebenarnya juga bagian dari zombie gitu ya. Nah, masalah zombie ini kenapa diangkat? Karena nanti kaitannya sama personal. Lu berani jujur apa enggak? Karena bicara tentang personal branding, bicara pondasinya adalah bagaimana lu nemuin diri lu, gitu ya. Gimana lu nemuin diri lu, oke? Bicara personal branding, bicara tentang gimana awalnya lu bisa nemuin diri lu. Banyak orang yang tahu apa yang dia mau, tapi nggak banyak yang tahu kenapa dia mau itu. Kata-katanya rada susah nih. Banyak orang yang tahu dia apa yang dia mau, tapi nggak banyak yang tahu kenapa dia mau itu. Contohnya gini, banyak orang gitu ya, banyak orang yang mungkin gue pengen terkenal, gue mau kaya, gue mau punya rumah begini gitu. Terus kadang-kadang kita tanya coba ke dia, "Kenapa sih lu mau kaya? Kenapa sih lu mau terkenal? Kenapa sih lu mau punya rumah itu?" Mungkin jawabannya, "Ya, gue mau aja," gitu. Nah, gue mau aja itu ciri bahwa dia sebenarnya dia nggak tahu apa alasan di belakangnya gitu. Dia cuma ngelihat, "Oh, orang kayak gini asik ya," gitu. Padahal deep inside dia nggak tahu alasannya kenapa gitu. Ini terjadi dengan banyak hal. Nah, bicara tentang menemukan diri, ada buku yang sebetulnya nggak nyambung-nyambung amat, tapi buat saya kalau kita ulas pakai buku ini, kayaknya nyambung gitu.
Ini ada buku ya, ini dia nama orangnya, Simon Sinek. Teman-teman nanti setelah saya tampilin gini, harapan saya adalah teman-teman ini ya, googling dia, nonton YouTube-nya dia, cari dia di TEDx gitu. Bahkan beli bukunya di Gramedia, karena Gramedia ciri buku luar yang bagus itu adalah kalau di Gramedia atau toko buku Indonesia, buku itu udah ditranslate jadi bahasa Indonesia. Itu ciri bahwa buku itu bestseller di luar dan Indonesia mau juga bikin atau punya gitu. Biasanya ditranslate. Karena kesenangan membaca orang Indonesia itu rendah banget gitu ya. Dan mungkin bahasa Inggris menjadi masih salah satu momok juga. Makanya bisa dibayangin ya udah orang serem mau bahasa Inggris, kemudian disuruh baca gitu. Waduh, makin nggak mau baca orang Indonesia. Makanya ditranslate jadi bahasa Indonesia. Judul bukunya Start with Why, ini buku pertama. Kemudian dia punya buku kedua judulnya Find Your Why. Jadi yang pertama adalah bagaimana menemukan why-nya, kedua bagaimana menemukannya. Nah, ini relate dengan hal menemukan diri. Ini analogi sederhananya gini teman-teman. Percaya nggak sih bahwa 100% orang atau mungkin seluruh orang itu kadang-kadang dia sadar apa yang lagi dia lakukan. Makanya saya bilang 100% dia people know what they do. Jadi seluruh orang tahu dia tuh ngapain gitu. Contoh gini, kalian kuliah ya di Untak, iya kuliah gitu. Terus ngapain di sana? Oh belajar online. Oh semua orang tahu kegiatannya bahwa belajar online. Tapi ironisnya adalah dari 100% yang tahu itu dia ngapain, yang tahu bagaimana melakukan itu dengan baik itu ternyata nggak semuanya. Terus kalau kamu belajar online, gimana caranya belajar online efektif? Sebagian orang nggak tahu how-nya loh. Jadi dia tahu what-nya, tapi dia nggak tahu how-nya. Oke, itu bedanya antara what dengan how. Gitu ya. Orang tahu nggak Indomie? Oh tahu gitu. Masak Indomie yang enak gimana? Nggak semua orang tahu. Oke, makan Indomie, wah tahu semua gitu ya. Tapi masak belum tentu tahu semua. Jadi how-nya beda. Nah, ironisnya lagi, semakin sedikit kalau dia bergerak dari what ke how, kemudian how-nya ke why. Jadi little few know why they do what they do. Kata-katanya ngulang nih. Why they do what they do. Hanya sebagian orang yang tahu alasannya kenapa dia harus melakukan ini. Artinya adalah banyak orang tuh benar-benar zombie aja. Udah gue pokoknya kerja begini-gini. Gue datang jam segini, pulang jam segini. Tahu nggak why-nya? Enggak. Tahu nggak kenapa harus begini? Tahu nggak kenapa lu harus datang ke kampus? Tahu nggak kenapa harus belajar online? Gitu ya. Tahu nggak kenapa sih lu harus ke kampus? Kenapa lu nggak belajar di jalanan aja? Misalnya gitu. Mungkin kalau pertanyaan ini saya lempar ke teman-teman sekarang, belum tentu teman-teman bisa jawab juga. Ya. Jadi sekolah tuh bikin standar. Ya. Sekolah tuh bikin sistem supaya mahasiswa tuh dapat ilmunya tuh sama. Gitu. Sedangkan kalau kamu belajar di jalanan, ilmunya itu berserakan. Kalau kamu nggak punya alat untuk nangkep yang benar, itu ilmu bisa nggak ketangkep. Tapi sekolah bikin sistem. Mungkin nggak semua orang sadar itu gitu. Oke, jadi boleh jadi orang tahu apa yang mereka lakukan, tapi cuma sedikit yang tahu cara melakukannya dengan benar atau how-nya. Dan lebih ironisnya lagi adalah sedikit banget orang yang tahu kenapa mereka melakukan itu. Nah ini mungkin believe it or not ya, di usia kalian mungkin udah 20-an gitu. Masa sih di usia kita ada yang melakukan sesuatu, tapi sebenarnya kita nggak tahu tujuannya? Percaya nggak? Kalau kita introspeksi, itu banyak banget yang kita memang nggak tahu aja. Ya udah, pokoknya gue ya udah datang aja. Contoh sederhananya lagi adalah kuliah malam ini atau kuliah sore ini, pagi ini, besok siang gitu. Ada sebagian orang kan datang kuliah memang niat gitu, niatnya oh ya gue pengen dapat sesuatu yang baru. Ada yang kuliah, wah pokoknya yang penting gue masuk online, video gue tutup, ya udah gue tiduran gitu ya. Ada yang gitu. Atau ada juga yang ya udah mending kuliah deh supaya ujiannya bisa. Perhatiin ya, jawaban mereka itu beda-beda yang menjelaskan alasannya atau why-nya kenapa. Nah, why yang beda-beda itu, alasan kenapa mereka bertindak itu beda-beda, itu yang nyebabin apinya, wah kalau saya bahasanya bilang apinya atau ruhnya orang itu beda-beda. Karena tadi alasannya nggak kuat, beberapa alasannya nggak kuat gitu.
Jadi why yang beda bisa menentukan. Apa hubungannya sama personal branding? Gini, personal branding bicara tentang sesuatu yang original, bicara tentang sesuatu yang genuine, bicara tentang sesuatu yang ada di dalam diri lu dan lu harus mengungkapnya dengan kejujuran gitu. Jadi kalau tadi lu melakukannya karena terpaksa, ya berarti itu nggak genuine. Bisa dipastikan kalau lu jalanin aktivitas itu atau kerjaan itu, hasilnya nggak akan semaksimal orang yang benar-benar punya api yang lebih gede. Oke? Nggak apa-apa deh gue melakukan ini gitu, misalnya ya. Karena itu hasilnya juga akan beda. Ini analogi sederhana dari si Simon Sinek, teman-teman. Nah, Simon Sinek lah boleh dibacanya biar benar. Jadi what, how, why. Ya, jadi ada why, ada how, ada what. Orang biasanya seorang sales atau seorang marketing makin tinggi ilmunya, dia jualannya pakai why-nya, tapi nggak pakai what-nya. Kalau salesnya masih junior, kalau public speaker-nya masih awal, dia akan ngomong what-nya. Contoh, kalau ada sales panci atau teflon lah ya, buat masak tuh kayak Happy Coal yang nggak perlu supaya nggak lengket. Kalau dia salesnya baru, dia akan jelasin Happy Coal tuh apa kelebihannya, kenapa gini 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 gini. Itu berarti bicaranya fitur, bicaranya what-nya. Tapi kalau salesnya jago, dia sebetulnya nggak perlu ngomongin what-nya. Dia bisa langsung ngomongin why-nya. Sesuatu yang dalam di intinya. Kalau bahasa di stikernya, stiker WA kita kan ada tuh yang orang Jawa tuh. The core of the core. Bahasanya very high katanya. The core of the core. Intinya apa sih? Gini. Kalau dia salesnya jago, dia akan jualannya bilang gini, ini Happy Coal, anti lengket, dan juga anti gores. Karena kalau dia kegores, maka bahan dasarnya dari teflon ini atau Happy Coal ini akan menyebabkan karsinogenik. Karsinogenik nyebabin kanker. Kanker salah satu penyebab angka kematian di Indonesia cukup tinggi. Dengan why-nya, dengan tahu alasan motivasinya, customer akan masuk ke dalam tanpa perlu jelasin fitur yang lain. Itu sama juga dengan orang kan. Makanya bicara tentang personal branding, lu harus menemukan diri lu dulu. Nah, untuk nemuin diri lu dulu, lu harus ketemu why-nya apa. Sebenarnya apa sih niat lu mau nyampe ke situ? Gitu ya. Oke, gue pengen tadi banyak video yang udah di-upload sama teman-teman, ceritanya macam-macam ya. Cerita macam-macam lah yang diungkap di YouTube tuh. Cuman kan itu secara nggak langsung nyeritain tentang why dia gitu ya. Oke, nah ini yang pernah saya share berupa tulisan dan kemarin di berapa ya, di materi ke-7 ya, tentang visual thinking saya tampilin juga gitu. Ini kemarin. Memang nggak kita ulas secara rinci, tapi saya cuma mau bilang bahwa kalau kamu bicara tentang atau kalau kita ngebahas tentang personal branding, maka kita harus dulu menemukan diri. Kalau kita menemukan diri, berarti kita harus ngasih tahu dulu dan jujur dulu apa yang kita suka, apa yang nggak kita suka. Benar nggak? Apa yang kita cintai dan apa yang nggak kita cintai. Karena itu paling basic dulu. Gue suka nggak? Kalau lu nggak suka melakukan itu ya forget it. Tapi kalau lu suka, nah kalau lu suka tuh penting. Kalau lu suka, berarti masalah kita, di diri kita sendiri, masalah internal. Kalau kita suka, orang nggak suka, ya masbot, ya nggak sih? Masa bodoh amat, ya udah yang penting jalanin aja orang gue suka. Kayak fans sepak bola. Kalau dia suka Liverpool, kalau dia suka Tottenham, kalau dia suka Arsenal, let's say, Madrid, Barca, nggak peduli dia peringkat berapa juga lu suka, gitu. Nah, jadi kalau masa suka apa enggak, itu masalah internal. Sehingga nanti lu mau dibayar apa enggak, lu tetap happy. Harus ketemu ininya dulu, supaya tahu di dalam diri kita tuh apinya apa yang selalu nyala gitu ya. Jadi harus temuin apa yang kita suka. Yang kedua adalah apa yang kamu kuasai. Nah, apa yang kamu kuasai hubungannya sama orang luar, nggak cuman ke diri kita sendiri. Ya, kalau saya bilang bahwa oh saya jago nyanyi. Nah, jago nyanyi itu kata siapa? Berarti udah pernah ditandingin sama orang atau pernah dibandingin sama orang atau pernah ada orang yang komen. Nah, makanya kalau udah ngomong apa yang kamu kuasai itu harus udah ada orang lain yang menilainya. Jadi kalau yang tadi warna kuning suka itu lebih ke arah internal, yang hijau ini lebih ke arah eksternal. Oke, yang nanti biru sama ini kita bahas di kesempatan lain, tapi saya mau nunjukin tabel ini. Intinya, inti dari ini semua adalah nanti teman-teman cobain ya di rumah di mana, iseng aja bikin tabel
apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai, apa orang yang bersedia bayar, apa yang dunia butuhkan. Kamu bikin 3 ke bawah atau 5 ke bawah gitu ya, kamu isi. Kalau seandainya dari yang kamu suka sampai yang dunia butuhkan itu ternyata ada jawaban yang konsisten sama, berarti itu ikigai kamu. Saya suka nyanyi, saya menguasai nyanyi atau tarik suara, orang mau bayar saya nyanyi, either itu di mana? Di acara nikahan, di gereja, acara 17 Agustusan, ya, dan orang memang butuh hiburan, berarti ketemu ikigainya. Saya suka ceramah, saya menguasai ceramah, orang mau dengar ceramah saya, dunia juga butuh motivasi, itu ketemu ikigainya. Tapi yang tadi saya bilang dan saya tegasin adalah paling enggak lu tahu yang A, lu tahu yang B. Karena kalau lu tahu yang A, lu akan melakukan itu tanpa dibayar dan lu akan happy. Kalau ketemu sesuatu yang kamu lakukan happy tanpa dibayar, itu udah pertanda baik. Oke, itu udah good sign. Nanti selanjutnya adalah kamu harus terus melatih itu, mengasah itu, sampai akhirnya kamu mastering itu dan nanti ada orang yang komentar, "Oh, lu jago ya kayak gini. Lu bagus lu kayak gini," gitu ya. Nah, kalau udah nyampe ke level ini, percayalah bentar lagi ada orang yang mau bayar. Contoh, saya punya teman yang hobinya moto, jadi kemana-mana bawa kamera, foto gitu ya. Terus mulai posting di Instagram gitu ya. Yang komen makin banyak, followernya makin banyak, yang macam-macam. Akhirnya boleh jadi one day dia dimintain untuk itu. Ya, jadi harus ditemuin ininya dulu supaya nanti bahan bakar personal brandingnya kuat. Saya ada tips lagi selain yang menggunakan pendekatan ikigai, sederhana, yaitu bermain. Ya, jadi saya percaya bahwa bermain adalah belajar yang dilakukan dengan sukarela. Kenapa sekarang metode pembelajaran semua pengennya sambil main? Karena sambil main tuh orang nggak sadar sebenarnya lagi dicekokin sama suatu pengalaman baru gitu. Ya, jadi belajarnya harus sambil main gitu. Jadi ada belajar di dalam bermain. Main apa aja bebas. Ya, selama itu datengin sesuatu pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru, nah itu udah bisa dibilang belajar. Dan ini ingat ada hashtagnya yang saya tulis nih, play for free. Jadi main dengan gratis. Percaya nggak sih, salah satu kunci sukses kita dalam berkarya itu adalah menggratiskan apa yang kita bisa. Itu kata kuncinya. Dan saya tuh orang yang percaya ini karena saya ngalamin ini dan benar-benar terjadi gitu. Jadi kalau kamu ngegratisin apa yang kamu bisa gitu ya, cobain, itu biasanya malah akan ngerasa, oh gue bagusnya di sini. Karena begitu lo ngasih gratis, kemudian lo happy, nah tadi saya bilang, that's a good sign. Berarti udah satu pertanda pertama bahwa lo suka nih sama sesuatu. Kalau lu ngasih gratis, misalnya kalian jago nari, ngelatih anak-anak di kampung nari dengan gratis, yang dikasih tarian happy nggak? Happy banget. Dia akan nuntut kamu sesuatu nggak? Enggak, orang gratis. Kamu akan merasa terbebani? Enggak, kamu akan all out. Karena ini gratis. Makanya gratis itu kadang-kadang perlu untuk men-trigger aja gitu. Men-trigger kita untuk nyobain ini, nyobain ini gitu. Nanti ketemu tuh, oh ya udah, lu kayaknya emang happy-nya di sini gitu. Udah gitu nanti mulai banyak orang komentar, mulai lu posting di Instagram, lu posting di YouTube, orang ngelihat, "Oh, lu kayak gini ya, lu gini ya." Diundang. Dan apa yang saya ceritain ini ya, itu benar-benar saya alamin dan nggak pernah niat tapi ya selalu ngebawa. Makanya saya selalu percaya gitu, kalau lu buka satu pintu, kemudian setelah satu pintu itu kebuka akan kebuka pintu-pintu yang lain. Tapi pintu yang lain di balik pintu itu nggak akan pernah kelihatan kalau lu nggak buka tuh pintu. Gitu. Jadi simpelnya gitu ya hidupnya. Ini lu buka satu pintu, dari satu pintu baru muncul pintu yang lain. Tapi kalau pintu pertama nggak lu buka, lu nggak pernah kemana-mana. Jadi jangan takut berkarya, jangan takut memulai, semua pasti dimulai dari cupu. Makanya belajar dan main aja. Itu yang utama sih. Nah, karena kita kuliah, karena kita sekolah, nah ini ngebedain kita sekolah sama enggak gitu ya. Ini kalau yang nanya, kenapa sih lu kuliah di Pakuan, apa sih gunanya lu sekolah? Nah, gunanya sekolah tuh ini. Gunanya sekolah tuh ngebentuk pola pikir kita. Gunanya sekolah tuh ngebuat kita ngomong lebih terstruktur, berpikir kita lebih terstruktur. Nah, karena kita sekolah, kita tahu bahwa gue nggak boleh main bebas. Tapi gue harus bermain di lingkungan-lingkungan yang kira-kira nggak jauh sama passion gue, nggak jauh sama bidang yang mau gue gelutin. Contoh, kalian tuh bener-bener pengen ngebangun personal branding kalian sebagai orang yang jago masak atau chef gitu ya.
Ternyata kalian bilang, "Wah, kata si Pak Ari, gue harus main nih." Tiba-tiba dia nawar, kita main ini yuk ke gunung." Nggak ada hubungannya. Terus lu ngapain main ke gunung? Bukan main begitu sebetulnya. Kalau kita smart, kalau lu misalnya pengen belajar digital marketing, berarti hari ini lu nyobain SEO, besok lu nyobain email marketing, besok lu belajar copywriting, bikin konten, sosial media, belajar ads, gitu ya, Facebook ads, Instagram, TikTok, lu belajar semua. Yang lu pelajari tapi masih dalam ngelilingin kompetensi yang lu mau punya. Gitu ya. Sama kayak masak, lu pengen masak, oh ya gue latihan nih hari ini gue bikin cake, besok semua makanan berbau Middle East, semua makanan berbau Korea-Koreaan, semua makanan berbau Sunda. Jadi lu experiencing tapi sesuatu yang mendekat ke lingkaran gedenya. Nah itu gunanya kenapa kita harus sekolah. Sekolah itu ngebentuk pola pikir kita, ngelatih kita akhirnya oh ya kita punya keputusan yang lebih baik. Gitu. Nah ini yang saya bilang dengan eksplorasi diri. Ya, dieksplor aja, tapi eksplornya jangan liar banget bos. Kalau liar kan kita udah tahu nih, mulai kebaca, udah segini ini gue nggak suka sama ya, masa iya harus kita eksplor semuanya gitu ya. Jadi do it smartly gitu ya, dan dilihat kira-kira mana yang bisa, mana yang enggak. Oke, and this is the last slide. Kalau kalian udah mulai menemukan diri kalian, kalian udah berani jujur sukanya apa, kemudian sebagian orang udah ngerasa lu menguasai ini gitu ya, dan di mana dia udah mulai nge-like postingan lo, bahkan komen, bahkan mulai ngasih job ke lu. Ya, job tuh bisa dibayar bisa enggak ya? Mau nggak ngisi ini? Wah itu udah apresiasi. Mau nggak ngisi terus dibayar? Wah itu udah another thing ya, udah level yang beda lagi. Cuman percayalah tuh akan nyampe ke sana. Kalau udah nemuin diri, kemudian kalian menikmati apa yang kalian lakukan ini, ya, terus juga terus berkarya, berarti terus mengkomunikasikannya, terus nunjukinnya, bikin portofolio baru. At the end, peluang mulai tahu elu, peluang mulai kenal sama elu gitu. Nah, ini yang mulai mau kita atur nih. Ini yang sebetulnya juga harus tahu bahwa personal branding itu bukan nyari pasar, tapi personal branding pasar nyari kita. Jadi bukan kita mengenali pasar, tapi kita dikenal sama pasar. Pilihannya adalah kita mau masuk ke pasar mana, gitu ya. Kalau kalian baca banyak buku bisnis, ya, atau kalian nanti tertarik juga dengan marketing, nggak ada yang salah, karena buat saya orang marketing harus belajar akuntansi, orang akuntansi juga mungkin harus memahami marketing, dan vice versa. Ada buku yang udah lama, udah cukup lama ya, kayak di atas 5 tahun, judulnya Blue Ocean. Blue Ocean tuh laut atau samudra biru, yang satu lagi Red Ocean. Jadi bukunya namanya judulnya Blue Ocean. Nah, kenapa disebut Red Ocean? Red Ocean itu karena di sana orang yang main, orang yang udah ada di sana tuh rame banget, makanya disebutnya Red Ocean. Sedangkan Blue Ocean pemainnya baru dikit. Kenapa di Red Ocean pemainnya banyak? Gitu ya. Karena makanannya udah jelas. Di sana udah jelas ada rezekinya. Jadi orang main di sana. Apa contoh konkretnya, Pak? Saya kebetulan pendamping UMKM Jabar Juara dan saya tahu bahwa 9 dari 10 UMKM kita adalah jualannya kuliner. Kenapa sih dia jualan kuliner? Simpel kok. Satu, semua orang punya mulut. Kedua, semua orang pasti butuh makan dan perputarannya cepat. Ketiga, nggak butuh skill yang benar-benar spesifik. Kayak lu mau bikin baterai, nggak kayak gitu kan. Ini cuman bikin lemper, bikin risol, jadi nggak butuh kalian spesifik. Nggak butuh modal yang gede. Kalau seandainya perlu bangkrut, lu keluar lagi, modal yang habis itu nggak banyak. Terakhir, keuntungan dari kuliner itu emang gede banget, 50-100%. Itu alasannya. Tapi akibatnya apa? Banyak nggak orang yang main? Banyak. Kalau kira-kira hari ini lu berantem sama tukang lemper, kira-kira lu nggak bisa makan lemper lagi? Oh gampang, banyak tukang lemper yang lain. Ya, itu ciri dari Red Ocean. Kenapa Red Ocean? Karena merah itu darah. Kenapa dia darah? Karena orang bertarung di situ, berantem, tonjok-tonjokan. Akhirnya lautnya jadi merah, udah kepenuhan, gitu ya. Nah, itulah kita perlu untuk nyari lautnya biru. Lautnya biru nggak ada orang. Kenapa nggak ada orang? Orang masih bingung. Di sini ada yang bisa makan nggak ya? Ada yang bisa gue jadiin rezeki nggak? Gitu. Dia nggak tahu. Nah, karena dia biru, maka dia punya resiko. Dia milih resiko itu, yang mana orang belum ada yang masuk ke sana. Kalau kita bisa buka atau cari atau kita cerdas mencermati market ini bahwa ternyata apa sih yang nggak ada, kita akan ada di tempat yang biru tanpa disadari. Nah, biru ini sesuai hukum alam, waduh,
berat nih ya Siogo Malam. Jadi ada yang namanya product life cycle. Jadi produknya itu kan pertama kali itu produk itu introduction dimulai. Udah introduction dia growth naik, udah naik dia mature, udah mature mulai kemudian dia turun decline. Sama, awalnya biru, wah lama-kelamaan ada orang lihat, wah gila tuh orang asik banget di industri itu sendirian, gue masuk ah gitu ya. Masuk, lama-lama akhirnya laut yang biru jadi merah. Ini yang terjadi dengan 3-5 tahun ke belakang. Dulu orang minum kopi ready to drink kayak Nescafe segala. Tiba-tiba sekarang, orang minumnya awalnya yang dalam kaleng, sekarang orang maunya single origin gitu ya. Mulai kan masuk kan Starbucks ada, setelah Starbucks ada Coffee Bean ada, Janji Jiwa datang, Kasmaran datang, Kenangan datang, wah rame. Yang tadinya biru lama-lama jadi merah bentar lagi. Tapi beruntungnya adalah orang yang udah masuk duluan di tempat yang biru, dia saat udah merah, dia udah jadi pemain gede. Jadi dia udah susah untuk digeser. Dan makanya itu bisa dibilang dia akan udah punya personal branding duluan. Karena dia yang duluan. Percayalah yang duluan itu akan selalu menjadi personal branding. Makanya apapun yang lu minum itu selalu lu nyebutnya teh botol gitu ya. Mau mereknya apa juga sama. Sama juga dengan Aqua. Air mineral disebutnya Aqua. Sama dengan orang Padang. Nyebut motor itu Honda. Mau Suzuki yang mahal disebutnya Honda. Itu karena menjadi yang pertama gitu ya. Kalau dibahas lagi panjang nih. Ini urusannya nanti ujung-ujungnya ke market leader. Market leader, market challenger, bla bla bla. Cuman pada intinya adalah yang pertama itu akan susah dilupain gitu ya. Nggak percaya, mantan pertama coba susah dilupain. Putus pertama kali susah dilupain. Jadi yang blue ocean dan itu akan lebih menguatkan lagi personal branding dia. Karena nggak ada orang lain, cuman kita aja. Oke, itu aja teman-teman materinya. Kita nanti lanjut diskusi lagi ya. Thank you.